Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Surabaya yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini materi yang saya bahas adalah surat Al-Isra ayat 36. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36 ini berada dalam satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya yang berisi beberapa perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, terutama yang terkait dengan larangan-larangan, karena larangan-larangan ini juga bagian yang sangat penting dari indikator kekuatan keimanan kita dan ketakwaan kita. Orang yang bertakwa itu tidak cukup hanya dilihat dari kepatuhannya kepada perintah. Walaupun dia sholat 5 waktu ditambah sholat tatawwu, puasa Ramadan ditambah dengan puasa sunnah, termasuk juga dermawan, senang berbagi dari sebagian harta yang Allah berikan, itu dibagi kepada orang fakir miskin. Tetapi kalau yang bersangkutan itu tidak bisa meninggalkan larangan-larangan, itu tetap menandakan ketakwaannya belum mantap, belum kuat, belum terbentuk. Nah, di sini Allah menjelaskan bermacam-macam larangan. Yang pertama, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Ini larangan agar kita tidak menjadi orang yang bakhil, pelit. Kemudian juga wala taqtulu auladakum khasyata imlak.
Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini larangan, tidak boleh membunuh anak dengan alasan takut tidak bisa memberi makan. Tidak cukup penghasilannya untuk membiayai anak. Lalu anaknya digugurkan ketika dalam kandungan. Mungkin termasuk juga yang sudah terlanjur hamil di luar nikah. Ini tetap berlaku ini. Kalau sudah hamil walaupun di luar nikah, anak itu harus tetap diselamatkan. Kemudian larangan berikutnya la taqrabuz zina. Larangan berzina. Lalu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Larangan membunuh orang yang tidak punya dasar, yang tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada alasannya. Orang yang belum pernah membunuh siapapun dan tidak pernah berbuat kerusakan di lingkungan masyarakatnya, lalu dibunuh. Kemudian larangan berikutnya la taqrabu malal yatim. Jangan mendekati harta anak yatim. Barulah kemudian Allah menutup rangkaian ayat tadi dengan larangan yang terakhir, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui ilmunya, karena penglihatan, karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, Bapak Ibu sekalian, meninggalkan larangan itu sangat berat. Karena itu banyak orang-orang yang baik-baik tapi juga tidak lepas dari larangan-larangan. Masih tetap saja larangan itu kita kerjakan. Oleh karena itu kita ini untuk menghindari larangan-larangan ini butuh kekuatan dari Allah, butuh pertolongan dari Allah, butuh hidayah dari Allah. Di samping itu juga Allah memerintahkan kita agar meninggalkan teman-teman yang suka melaksanakan larangan-larangan Allah dan hijrah, berkumpul, bersahabat dengan kelompok atau komunitas yang taat kepada Allah, baik dalam menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Nah, pagi hari ini yang fokus yang akan saya jelaskan adalah la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya dasar ilmunya. Itu kalau kita buka terjemahnya dalam Al-Quran terjemah Kemenak, Kementerian Agama, itu terjemahnya jangan kamu ikuti. Tapi kalau kita analisa kata-kata la takfu, itu arti yang sesungguhnya adalah jangan berhenti. Sama dengan kata-kata wakof. Ya, wakof. Kalau kita baca Quran kan ada wakof ya. Wakof itu tandanya disuruh berhenti. Sama dengan wukuf. Wukuf di Arafah
Itu juga sama, artinya berhenti, berdiam diri, berhenti dari segala aktivitas keduniawian untuk merenung dan menemukan jati diri. Itu wukuf. Nah, dalam ayat ini wala takfu, mestinya artinya jangan berhenti. Tapi di dalam Al-Quran terjemah diartikan jangan mengikuti. Kalau jangan mengikuti itu kalau kita cari dalam bahasa Arab, kata-kata yang menuju kepada arti jangan mengikuti ya mestinya la tattabi'u. Ya, jangan kamu mengikuti. Itu ittiba itu kan artinya mengikuti. Kalau jangan mengikuti la tattabi satu orang. Kalau banyak orang la tattabi'u. Atau kita lihat bahasa Arab yang lain atau mufradat yang lain, jangan mengikuti itu pakai bahasa la tuqallidu. La tuqallidu artinya jangan bertaklid. Bertaklid artinya juga sama, jangan mengikuti. Tapi dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang muncul kata-kata la tuqallidu. Ya. Jangan mengikuti, tidak ada. Yang ada itu la tattabi'u. Contohnya apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u. Jangan mengikuti khutuwatis syaitan. Jalan setan. Nah, di sini Allah diterangkan dalam tafsir macam-macam pemahaman yang diberikan oleh para ahli tafsir yang ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui ruang lingkup isi kandungan atau petunjuk yang disampaikan oleh Allah melalui ayat ini. La takfu ma laisa laka bihi ilmun, itu oleh para ahli tafsir diartikan la tarmi ahadan bima laisa laka bihi ilmun. Artinya jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan orang yang kamu tidak tahu kesalahannya itu apa. Ada nomboten orang menyalah-nyalahkan orang lain, tapi dia tidak tahu orang ini salah apa tidak tahu. Mungkin orang lain dipandang salah itu karena prasangka dari dirinya. Dia menyangka orang itu salah, padahal orang itu tidak berbuat kesalahan apapun. Lalu kemudian kita menuduhnya ia bersalah. Nah, itu diingatkan oleh Allah. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ditafsirkan dengan kalimat la tarmi ahadan bima laisa laka bihi ilmun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira pesan Allah seperti itu ya. Jangan kamu menyalahkan orang yang kamu tidak tahu kesalahannya itu. Itu kira-kira pesan seperti itu disampaikan kepada siapa? Kira-kira disampaikan kepada siapa? Non? Kepada diri sendiri. Nah, siapakah orang yang menjadi pelaku menyalahkan orang, mentersangkakan, menuduh atau mendakwahkan orang yang dituduh bersalah padahal tidak bersalah?
Nah, kepada pelaku yang seperti itulah pesan Allah ini disampaikan. Nah, kalau ada orang tidak bersalah lalu dituduh bersalah, lalu diberi hukuman yang berat-berat, itu berarti kedzaliman. Nggih napa mboten? Kedzaliman. Pesan ini kalau kita membaca siapa pelaku perbuatan yang suka menuduh orang, mendakwah orang, mendakwah dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini, tapi dalam pembuktian tidak terbukti, tapi tetap saja ditetapkan sebagai tersangka. Nah, maka pesan seperti ini adalah pesan yang sangat penting bagi para hakim. Selain hakim, wonten napa mboten? Nan? Apa? Jaksa. Jaksa. Enten malih. Polisi. Polisi. Misalnya begitu. Jangan sampai orang dituduh bersalah. Setelah itu dicari-cari bukti kesalahannya tidak ada. Ya, dicari-cari bukti kesalahannya tidak ada. Tapi orangnya sudah terlanjur ditembak. Sudah terlanjur dibunuh. Wonten napa mboten? Teng Indonesia napa teng luar negeri? Ayat ini penting kita renungkan supaya tidak ada korban kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan. Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan pada orang yang tidak ditemukan kesalahannya. Pokoknya yang penting bisa tangkap dan memenjarakan, misalnya begitu ya. Karena kenapa kok yang penting ditangkap dan dipenjarakan? Padahal bukti kesalahannya tidak ada. Kadang-kadang persoalan ini bukan persoalan hukum, tapi persoalan politik. Karena permasalahan politik. Kalau sudah politik, terus pokoknya tangkap, masukkan penjara, gampang nanti alasannya bisa kita buatkan. Alasannya akan kita cari-cari nanti, kita carikan pasal yang cocok, dicocok-cocokkan padahal tidak cocok. Jadi bisa dikatakan dalam Al-Quran tadi itu mengandung pesan, Allah menyampaikan pesan, jangan mentersangkakan orang yang tidak ada delik pelanggaran hukumnya. Lalu dicari-carikan delik pelanggarannya dengan mencari-carikan pasal yang bisa menjerat orang yang tidak bersalah. Jadi kadang-kadang ada seorang mubaligh, ada seorang ustadz sudah terlanjur ditersangkakan sebagai teroris lalu ditembak. Setelah itu baru masyarakat bertanya, apa kesalahannya? Mana bukti kesalahan sebagai teroris? Tidak pernah ditemukan bukti-bukti itu. Tapi wis mati. Sudah ditembak sama orang yang nembak-nembak pekerjaannya. Dan jangan sampai mentersangkakan orang atau menuduh seseorang bersalah atas dasar pesanan, ya. Atas dasar pesanan dari orang-orang yang mampu
membayar kepada aparat-aparat hukum untuk menangkap orang-orang, ya bisa jadi motif-motifnya itu motif-motif politik. Nah, kemudian yang kedua, para ahli tafsir menjelaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui dasar ilmunya. Ini yang dimaksud adalah, dijelaskan, yang dimaksud ma laisa laka bihi ilmun itu adalah syahadatuz zur. Orang didatangkan ke pengadilan untuk menjadi saksi, tapi orang ini tidak tahu apa-apa tentang apa yang kasus yang sedang diperkarakan di pengadilan. Nah, ini namanya ma laisa laka bihi ilmun. Didatangkanlah orang ahli ini, ahli ini, ahli ini pada kasus yang sedang diperkarakan, tapi yang didatangkan itu sebenarnya tidak tahu. Ya, termasuk dari ma laisa laka bihi ilmun. Karena dia tidak tahu, maka dia memberikan kesaksian-kesaksian yang tidak